Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma, mahasiswi Universitas Samudra dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 200410097. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat setelah saya membaca modul mengenai teknik-teknik memahami perkembangan murid atau siswa. Yang pertama, keberhasilan proses bimbingan di sekolah antara lain ditentukan oleh ketepatan pemahaman pembimbing terhadap karakteristik perkembangan murid. Pemahaman terhadap yang membantu murid mengembangkan perilaku-perilakunya yang baru. Perkembangan murid sekolah dasar meliputi beberapa aspek seperti aspek fisik, psikomotorik, kognitif, bahasa, moral, agama, emosi, sosial, dan kepribadian. Teknik memahami perkembangan murid akan tertentang dari mulai teknik yang sepenuhnya bergantung pada pengamatan pembimbing yang sifatnya terbuka dan fleksibel. Teknik-teknik untuk mengumpulkan data murid tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Secara keseluruhan macam tes untuk keperluan bimbingan dikelompokkan dalam 4 macam tes. Yang pertama yaitu tes kecerdasan, yang kedua yaitu tes bakat, dan yang ketiga yaitu tes hasil belajar. Yang pertama ada tes kecerdasan. Singgi De Gunarsa mengemukakan beberapa rumusan kecerdasan. Yang pertama, yaitu kecerdasan merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang berikutnya, kecerdasan adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Dengan demikian, tes kecerdasan adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikir. Yang kedua, ada tes bakat. Bakat merupakan kemampuan individu yang dapat berkembang melalui belajar atau latihan. Untuk mengetahui bakat individu, telah dikembangkan beberapa macam tes, seperti tes rekoni, tes bakat musik, tes bakat artistik, tes bakat klerikal atau perkantoran, tes bakat yang multifaktor. Yang ketiga, ada tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu ada teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini terdiri dari beberapa tes. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada angket, yang ketiga wawancara, yang keempat autobiografi, yang kelima sosiometri, dan yang terakhir ada studi dokumentasi atau studi kasus. Yang pertama, kita akan membahas tentang observasi.
Observasi yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau tingkah laku. Ciri-ciri observasi ini adalah dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua, direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, perlu diperiksa ketelitiannya. Teknik selanjutnya yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden. Responden ini bisa termasuk itu dengan teman, murid, guru, dan orang lain. Contoh penggunaan wawancara seperti guru ingin mengetahui informasi dari murid yang sering membolos di sekolah. Kelebihan dan kekurangan dari tes wawancara ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya. Beberapa kelebihannya yaitu dapat dilakukan terhadap setiap tingkatan umur. Lalu dapat diselenggarakan serempak dengan observasi dan digunakan untuk pelengkap data yang dikumpulkan dengan teknik lain. Sementara beberapa kelemahannya adalah sebagai berikut. Di antaranya tidak efisien, yaitu tidak menghemat waktu secara singkat. Lalu sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak dan menuntut penguasaan bahasa dari pihak pewawancara. Yang ketiga yaitu ada tes angket. Tes angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan murid. Yang keempat yaitu ada catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian peristiwa dalam situasi yang khusus. Manfaat-manfaat catatan anekdot ini seperti yang pertama, memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang perkembangan murid. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang penyebab dari gejala tingkah laku murid. Yang ketiga, mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, tes autobiografi atau karangan pribadi. Tes ini merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarga, dan sebagainya. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tentang keadaan murid yang berhubungan dengan minat atau cita-cita guru, keluarga, serta dalam pengalaman hidupnya. Yang keenam yaitu sosiometri. Sosiometri ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial di antara murid. Contohnya seperti untuk kita mengetahui siswa mana yang lebih berprestasi, siswa yang menonjol di dalam kelas, dan sebagainya. Kegunaan sosiometri bagi guru adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu ada tes studi kasus atau studi dokumentasi.
Tes studi kasus merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam, serta mengungkap seluruh aspek pribadi murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak, seperti dari setiap guru, orang tua, dokter, atau pihak yang berwenang. Tes studi kasus ini bertujuan untuk memahami pribadi murid dengan lebih menyeluruh dan membantunya agar murid dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Berikutlah penjelasan yang bisa saya paparkan dari hasil membaca modul yang telah diberikan oleh Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.